dicoba dieksekusi dengan sangat sempurna yang dilakukan oleh Marcelino. Jelang hadapi Myanmar, penerjemah Sintayong bongkar kelemahan timnas Indonesia U22 saat hajar Filipina. Jong Shoksho atau yang kerap disapa JJ itu membedah beberapa kelemahan tim besutan Indra Syafri tersebut meski menang telak atas Filipina. Salah satunya para pemain bertahan Garuda Muda, dalam hal ini Rizky Ridho CS, tampak leha-leha alias tidak cepat-cepat mendekati kiper ketika di pressing lawan. Lebih lanjut lagi, JJ menyemprot kiper timnas Indonesia U22 Hernando Ari, yang mana seharusnya bisa menguasai bola lebih tenang dengan kakinya, bukan hanya bisa menangkap bola saja. Selain itu, JJ juga menyoroti kelemahan timnas Indonesia U22 yang kerap membiarkan lawan melakukan crossing. Pada menit ke-37, memang bukan momen ini saja, ada beberapa lawan yang dibiarkan melakukan crossing. Harusnya datang atau mendekati biar nggak bisa melakukan crossing, karena kalau dikasih crossing sama saja membahayakan kita sendiri. Itu bisa menjadi gol, jadi jangan sampai lawan dibiarkan melakukan crossing. Jelas JJ. Terakhir, JJ juga menyemprot kesalahan pemain sayap timnas Indonesia U22 Muhammad Fajar Fatur Rahman yang mendelay waktu. Menurutnya hal itu tidak perlu dilakukan karena bisa merugikan tim besutan Indra Syafri itu dengan mendapatkan kartu kuning. Ada pemain sayap Fatur, dia waktu foul dan bolanya itu milik Filipina. Tapi Fatur mengambil bola dan lama-lamain, ngulur waktu. Itu harusnya tidak perlu karena bisa mendapatkan kartu kuning dan gak baik akan kena akumulasi. Tapi beruntung Indonesia tidak mendapatkan kartu kuning. Tutup penerjemah Sintayong tersebut. Di samping itu, JJ juga mengakui timnas Indonesia U22 banyak memiliki kelebihan. Namun penerjemah Sintayong itu enggan mengungkapkan kelebihan Marcelino CS agar tidak jumawa untuk laga selanjutnya. Deretan alasan timnas Indonesia U22 bakal hajar Myanmar. Pertama, dalam kondisi baik. Timnas Indonesia U22 dalam kondisi baik jelang lawan Myanmar di laga kedua grup A SEA Games 2023. Terlebih waktu istirahat timnas Indonesia U22 lebih banyak ketimbang Myanmar. Untuk diketahui sebelum bursa timnas Indonesia U22, Myanmar bakal berhadapan dengan lawan Timor Leste terlebih dahulu, di mana laga itu berlangsung pada Selasa 2 Mei 2023. Sementara timnas Indonesia U22 sudah melakoni laga pertamanya pada 29 April lalu kontra Filipina. Oleh sebab itulah timnas U22 harusnya bisa mengambil keuntungan dari waktu istirahat yang lebih panjang ketimbang Myanmar. Kedua, dihuni pemain berpengalaman. Kemudian timnas Indonesia U22 juga dihuni pemain berpengalaman. Ambil contoh Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Keduanya turut membela timnas Indonesia di level senior. Selain itu, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand juga pemain yang bermain di luar negeri alias pemain abroad. Ketiga, unggul rekor pertemuan. Tak hanya soal pemain, timnas Indonesia U22 juga punya catatan manis ketika bersua dengan Myanmar di ajang SEA Games ini. Diketahui sejak SEA Games 1977, timnas Indonesia sudah bersua Myanmar sebanyak 13 kali. 7 diantaranya berakhir untuk kemenangan timnas Indonesia, sedangkan 2 lainnya imbang, serta timnas Indonesia hanya pernah kalah 4 kali. Bahkan di pertemuan terakhir di SEA Games 2021 lalu, timnas Indonesia U22, saat ini U23, sukses mengajar Myanmar dengan skor 3-1. Keuntungan untuk timnas Indonesia, Vietnam disebut tak layak melaju ke final. Seperti yang kita ketahui bahwa Vietnam tergabung di grup B bersama dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos di SEA Games 2023 kali ini. Negara yang disebut terakhir itulah yang menjadi lawan pertama skuad asuhan Philip Troisar. Berduel di Visaka Stadium, The Golden Star mampu unggul cepat melalui gol Nguyen Van Tung di menit kedua. Di sisi lain, mereka baru bisa menggandakan keunggulan di injury time di babak kedua lewat Nguyen Quoc Viet. Dalam hal ini, media Vietnam nampak tak puas dengan kemenangan timnya di laga pertama SEA Games ini. Bahkan mereka turut menyoroti peluang berbahaya Laos yang nyaris membuat negaranya gagal menang. Vietnam U22 kesulitan mengalahkan Laos. Vietnam U22 meraih kemenangan pertamanya di SEA Games ke-32 setelah mengalahkan Laos 2-0.
Bunyi pernyataan dari Total 24/7 pada Senin lalu. Tidak berhenti di situ saja, atas performa yang dianggap tidak memuaskan itu, Vietnam juga menuai kritik dari beberapa pakar sepak bola negara tersebut. Dalam hal ini, pakar Phum Man Hai juga menilai Vietnam tampak kesulitan menghadapi Laos. Bahkan Phum Man Hai tidak berani menjamin Vietnam akan lolos ke babak final jika tidak mengubah cara bermainnya. SEA Games kali ini kita kekurangan banyak senjata untuk memastikan keberhasilan jika dibandingkan dengan 2 SEA Games sebelumnya. Di 2 periode sebelumnya kita masih percaya diri bukan juara 1 atau 2, tapi kali ini setelah pertandingan melawan Laos, siapa yang berani percaya akan Laos ke final? Tegas Phum Man Hai. Tentu ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pasukan Indra Syafri. Pasalnya tidak bisa dipungkiri, Vietnam menjadi momok tersendiri bagi skuad Garuda Muda. Namun sebelum lebih jauh membicarakan final, tentu step pertama yang harus dilalui timnas Indonesia U22 adalah lolos fase grup dan melaju ke semifinal. Untuk itu mari kita beri dukungan maksimal untuk pasukan Garuda untuk bisa meraih hasil terbaik.